Baik anak-anak yang terkasih, kita kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah nanti anak-anak mampu menjelaskan peran laki-laki dan perempuan. Nah, apa itu pengertian sederajat? Nah, sederajat itu artinya berada pada tingkatan yang sama, punya kedudukan, pangkat, jabatan, perlakuan, perhatian, kesempatan, dan lain-lain yang sama. Nah, perempuan dan laki-laki itu sederajat, artinya perempuan dan laki-laki berada pada tingkatan yang sama dalam memperoleh kesempatan mengembangkan diri untuk mendapatkan status sosial dalam masyarakat, entah kedudukan, entah pangkat, jabatan, atau perlakuan. Lalu bentuk-bentuk kesederajatan perempuan dan laki-laki itu misalkan laki-laki dan perempuan diciptakan bukan pertama-tama sebagai tuan dan hamba atau atasan dan bawahan, tetapi laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai rekan yang sepadan. Maka tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada keduanya sama. Nah, nilai karya dan peran mereka pada karya Allah pada umumnya tidak berbeda, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, artinya sama. Nah, penyebab belum terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, pandangan yang menganggap bahwa laki-laki memiliki peran publik, sementara wanita itu perannya domestik. Perbedaan perlakuan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Ya, kadang di dalam masyarakat kita masih memandang bahwa laki-laki dianggap lebih pantas misalkan dalam memimpin dan seterusnya, sedangkan perempuan dianggap tidak pantas. Nah, soal pantas dan tidak pantas ini kadang dilihat bukan berdasarkan atas kemampuan. Padahal kalau melihat kemampuan, banyak perempuan yang sebenarnya mampu juga untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang ketiga adanya hambatan budaya yang menomorduakan perempuan dibandingkan laki-laki. Ada budaya tertentu di mana peran laki-laki itu lebih diutamakan daripada perempuan. Lalu yang keempat, perempuan dianggap sebagai kaum lemah dan adanya halangan yang bersifat alamiah seperti haid, melahirkan, dan mengurus rumah tangga. Nah, ini penyebab sehingga masih terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian anak-anak yang terkasih, perjuangan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki ini dapat diperjuangkan jika yang pertama ada kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan diri dan mengaktualisasikan kemampuannya. Yang kedua adanya perlakuan yang sama untuk menempati jabatan publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang kehidupan tanpa mengurangi hakikat alamiah sebagai perempuan dan laki-laki. Lalu emansipasi wanita sendiri dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan kesamaan perlakuan, kesamaan hak politik, kesamaan kedudukan sosial, maupun persamaan derajat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, adapun dasar biblisnya kita bisa baca dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Nah, di dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu diciptakan seorang diri saja, maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, kemudian dibawa nyala semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala makhluk dan seterusnya. Nah, ini lanjutannya di dalam ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ini anak-anak kutipan dari kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Lalu untuk tugas pribadinya nanti bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan lewat Google Classroom masing-masing. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, coba nanti cari contoh kasus pelanggaran terhadap martabat perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Lalu apa saja faktor penyebabnya? Lalu yang kedua, sebagai bentuk syukur karena diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki, maka selayaknya diwujudkan dengan mengembangkan diri menjadi perempuan sejati dan laki-laki sejati. Nah, kira-kira apa saja yang mencirikan seseorang layak disebut perempuan sejati atau laki-laki sejati itu? Kemudian pertanyaan terakhir, sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa relasi perempuan dan laki-laki itu bersifat komplementer. Artinya saling melengkapi. Silahkan diberikan contoh-contoh yang menunjukkan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki itu sifatnya saling melengkapi. Nah, demikian anak-anak untuk materi dan tugas hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.